Tadi kan Kak Yuni bilang, saya tidak setuju tuh dengan kelakuan umat muslim yang merusak salib, dipatahkan salibnya. Ketika Anda mengatakan tidak setuju dengan hal itu, besok Nabi Isa akan turun mematahkan salib, Anda juga bilang nggak setuju dengan perbuatan Nabi Isa. Masalah, dilema gitu loh. Jadi sebenarnya gimana? Kita ini harus berhenti munafik begitu loh ya. Jangan kita ini hidup dalam kemunafikan bahwa Islam itu memang ada di ajaran Islam itu yang mengajarkan kebencian terhadap simbol Kristen. Salah satunya adalah salib. Salib itu kan simbol Kristen dan itu akan dipatahkan oleh Isa. Iya, tahu kejadian yang di Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat? Yang kapan? Yang sekarang lagi viral, yang umat muslim merusak salah satu tempat di mana ada orang Kristen sedang melakukan kegiatan kekristenan, kemudian menurunkan salib, merusaknya, membanting-bantingnya. Belum, saya belum dengar. Belum dengar. Maaf ya Kak, saya ini gambarnya. Nah, ini gambarnya nih, kelihatan ya? Ini mereka sedang menurunkan salib, betul? Terima kasih. Kelihatan ya? Oh ya, tapi saya belum tahu Kak. Belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Saya kasih tahu nih Kak Yuni. Terima kasih. Selamat bergabung Kak Ismo. Oke, gini Kak Yuni. Kak Yuni, pernah dengar nggak ajaran agama Islam? Oh, tapi sebelumnya saya tanya dulu. Setuju nggak Anda kalau ada umat Muslim yang merusak gereja, ada salib begitu dipatahkan, diturunkan? Ya nggak setuju. Soalnya kita sesama agama saling menghormati. Baik. Kak Mini, terima kasih. Sebentar, jangan fokus dulu. Jangan fokus sama orang-orang yang kasih gift. Tenang. Gini. Terus gimana Kak? Begini Kak Yuni. Selama Anda jadi orang Islam, ya. Pernah dengar nggak Nabi Isa akan datang? Kak, dibalenin aja Kak. Oke, selama Anda jadi orang Islam, pernah dengar hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan datang kelak untuk mematahkan salib? Nggak pernah dengar? Dah pernah dengar. Terima kasih, selamat bergabung Kakak. Masya Allah. Iya. Terima kasih yang sudah hadir teman-teman ya. Salam kenal dari Mbak Yuni. Iya. Jadi makanya saya bilang teman-teman, banyak memang umat Muslim itu yang awam, yang mereka tidak mengerti ajaran agama Islam. Begini Kak Yuni, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kelak Nabi Isa itu akan datang untuk mematahkan salib. Nah, sebelum Nabi Isa datang mematahkan salib, umat Islam udah praktek duluan. Nah, ada salib diturunkan, banting-bantingnya dipatahkan. Terima kasih yang sudah hadir. Ya Allah, saya terkejut Kak. Ini saya baru naik langsung didatangin Kakak ini. Ya Allah, terima kasih teman-teman yang baik. Berat ya. Terus gimana Kak? Nah, yang saya bilang begitu Kak Yuni. Jadi, kalau tadi Anda bilang, tadi kan Kak Yuni bilang, saya tidak setuju tuh dengan kelakuan umat muslim yang merusak salib, dipatahkan salibnya. Ketika Anda mengatakan tidak setuju dengan hal itu, besok Nabi Isa akan turun mematahkan salib, Anda juga bilang nggak setuju dengan perbuatan Nabi Isa. Loh, iya gimana? Kalau Nabi Isa mematahkan salib besok, apakah Anda akan mengatakan tidak setuju? Ya kan Nabi ya, saya setuju aja. Nah, berarti Anda setuju. Maksudku kan Nabi, dia sendiri yang. Tapi kalau kita kan di Indonesia apalagi ya, agama kan ada 5 yang viral ya. Maksudku yang viral, yang diakui negara kan ada 6 ya sekarang. Apa 5? Saya bilang 5 yang aku tahu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6. Kan 5 kan. Nah, kalau dari 6 malah sekarang ya. 6. Nah, kalau dari kecil saya sudah diajari sama guru saya ya, itu tidak boleh saling mencela, menghina, mengejek. Pokoknya kita saling menghormati satu sama lainnya. Itu. Apakah Isa nanti akan datang untuk menghormati salib? Isa datang untuk. Berat sudah. Kan makanya serba salah, dilema gitu loh. Jadi sebenarnya gimana? Kita ini harus berhenti munafik begitu loh ya. Jangan kita ini hidup dalam kemunafikan bahwa Islam itu memang ada di ajaran Islam itu yang mengajarkan kebencian terhadap simbol Kristen. Salah satunya adalah salib. Salib itu kan simbol Kristen dan itu akan dipatahkan oleh Isa. Waduh, menangis deh. Oke, Kak Yuni cukup ya? Enggak kurang lama toh?
Nggak kurang lama toh. Iya, ya ampun, masa sebentar doang. Masa sebentar doang. Tiga rang nggak apa-apa, 3 rang. Coba ada orang, ada catatan. Gini, saya undang gini. Begini Kak Yuni. Nanti banyak muslim-muslim yang protes sama saya. Bilang begini, kamu ya beraninya sama Islam yang awam. Atau gini aja dah, oke kita lanjutkan. Saya mau memberitakan begini. Kalau menurut Kak Yuni, ini, Isa itu di dalam ajaran agama Islam itu merujuk kepada Yesus ya, betul? Isa itu kalau di Islam itu setahu saya yang aku yakini nabi. Iya, merujuk kepada Yesus, betul nggak? Ya nabi. Iya, Isa kan versi Islamnya. Ibunya namanya Maryam, betul? Betul. Nah, kalau Yesus yang mengandung tanpa menikah, langsung mengandung dari Tuhan. Oke. Ya. Di dalam ajaran Kristen ada tokoh namanya Yesus. Ibunya juga bernama Maria. Dikandung juga tanpa persetubuhan. Berarti itu kan merujuk kepada sosok itu, betul nggak? Oke. Nah, kita ngobrol santai nih. Begini, Kak Yuni. Di dalam ajaran agama Islam, menurut Al-Quran, sosok yang suci, tidak berdosa, itu siapa? Maryam. Tapi yang tegas-tegas dikatakan di sosok yang suci dan tidak berdosa itu adalah Isa. Itu ada di dalam Quran, surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika malaikat datang kepada Maryam, ruhnya Allah yang menjelma menjadi manusia, datang kepada Maryam. Dia berkata kepada Maryam, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Tahu? Kak Edis, aku ini pernah dengar Kak Edis TV, tapi kok aku belum mengenal banget ya Kak. Maaf ya Kak. Kak Edis TV ini berarti agamanya apa kok pinter ngaji? Saya adalah seorang Kristen, Kak Yuli. Terus kok pinter? Karena saya mempelajari agama Islam. Oh, jadi semua agama dipelajari gitu? Ya, enggak semua agama. Semua agama saya pelajari, tapi yang paling dalam saya pelajari itu Islam dan Kristen. Saya baca Al-Quran tuh sudah saya katamkan. Dari Al-Fatihah sampai Anas, dari Anas balik lagi ke Al-Fatihah. Itu sudah saya katamkan lebih dari 100 kali. Bahkan saya berani mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Nggak ada. Malah ada yang ngatain katanya saya Islam KTP gitu ya jadi Kak. Nah itu. Kalau jadi gini Kak Yuni, tahu nggak alasan Kak Yuni? Aku memang nggak mondok Kak, tapi saya Islam dari lahir. Iya, begini Kak Yuni, tahu nggak? Menurut saya Anda ini orang baik, orang yang rata-rata lah baik ya. Iya. Anda mengasihi sesama orang Kristen, Anda kasihi. Kenapa? Alasannya karena Anda Islam KTP. Iya. Makanya saya bilang, enggak Kak, enggak. Soalnya Iya. Enggak. Aku mau jawab di sini kalau aku tanya KTP. Kalau Islam KTP itu orangnya cuma KTP-nya memang Islam, tapi dia enggak akan sholat, enggak menghormati orang mungkin ya. Terus semena-mena. Tapi saya masih menghormati orang lain, menghormati ibu saya terutama ya, menghormati kedua orang tua itu wajib. Terus saya juga ngaji, sholawat, sedekah. Semua tak lakukan loh Kak. Aku bukan justru Anda melakukan itu Kak Yuni karena Anda tidak menjalankan ajaran agama Islam. Makanya saya bilang, Anda akan baik-baik saja jika Anda Islam KTP. Tetapi jika Anda mempraktekkan ajaran agama Islam, yang terjadi ya seperti yang di Sukabumi, ada salib dipatahkan. Oh, berarti itu belum belajar. Justru itu sedang melaksanakan ajaran agama Islam, Kak Yuni. Enggak, dari sana pun kalau agama Islam itu diwajibkan menghormati agama lain. Nah, Ustadz yang saya dengarkan dari Ustadz siapa? Hadi Hidayat, Bu Yahya semua, kita itu hidup di Indonesia harus saling menghormati antar sesama agama. Enggak boleh saling mencela gitu. Itu tetapi hadis-hadis berbunyi yang sebaliknya. Jika kamu bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pernah dengar hadisnya? Enggak. Nah,
Gimana? Perangilah Aku orang-orang. dengarnya cuma saling menghormati aja. Jadi kalau misalnya saya selawat ya kak, saya kan selawat di sini roomnya selawat, kadang PKPK sama teman juga, kadang itu qasidah. Nah mereka yang masuk itu kan ada orang Kristen. Kak Yuni, saya Kristen, tapi saya kok asik mendengarkan Kak Yuni selawat. Nah ada gitu juga. Ya, Ya, iya, Kak Jo, itu artinya itu artinya dua orang awam sedang berbicara. Oke lah Kak Yuni ya, kita cari dulu muslim yang sungguhan, yang ustazah sungguhan ya. Oh, saya mau pesan nih, ada satu video menarik nih. Jadi Kak Yuni ya Allah, besok kalau ustazah sungguhan, memang aku bukan ustazah Kak. Oke. Saya mau rakyat biasa Islam. Oke, baik. Saya ya. Kak Yuni tahu nggak kesibukan nanti di surganya umat muslim? Kesibukannya ya kita apa yang dilakukan di dunia, amal ibadah kita itu di sana nanti dibalas. Oke, baik. Ini kesibukannya ya. Oke, coba Kak Yuni dengarkan. Besok kalau pengajian, coba Kak Yuni angkat ini tema ini. Coba ya. Saya pengen tahu reaksinya Kak Yuni ya. Dengarkan. Kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah... Malu saya menceritakannya. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Loh, memecah perawan istri-istrinya. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, ya perawan lagi. Nah itu kalau yang benar-benar soleh, laki-laki yang soleh perbuatannya baik, memang di sana dibalas oleh bidadari. Nah, yang baik loh ya. Tapi kalau kelakuannya yang di dunia ini bejat, ya apa tidak aja, salah. Itu? Justru kalau yang penting mengucapkan syahadat. Aduh, banyak sekali yang tidak diketahui oleh Kak Yuni nih ya. Perhatikan ya. Nih. Perhatikan ini Kak Yuni ya. Yang penting mengucapkan syahadat. Nih, perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Itu nanti setelah perbuatan jahat itu dihisab. Wa in salam, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tapi karena dia bertobat. Tidak ada karena bertobat, karena mengucapkan syahadat. Iya benar, gini. Kalau sudah masuk di alam sana ya, nanti kita itu dosa sekecil apapun, perbuatan kita salah segini pun itu ada balasannya. Jadi misalnya yang benar-benar baik ya kayak kalau sudah di alam surga nanti langsung masuk surga. Wah itu enak gitu. Tapi mereka yang berbuat dosa, misalnya merasani uang, mencela uang, membunuh orang, itu tetap mendapatkan dosa. Nah, di sana itu dihabiskan dulu baik, itu. Nampaknya dia masih mau lanjut, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nggak apa-apa, dia nampaknya masih bersikup kok. Oke. Tadi Anda katakan, oke lanjutkan dulu, lanjutkan. Nanti kalau benar-benar sudah ibaratnya sudah dicuci bersih sih, karena dia bersyahadat. Lama-kelamaan nanti dia memang masuk surga gitu. Kak, tapi nanti setelah dosa-dosanya semua tadi habis. Oke. Sekarang saya mau tanya, apa yang Allah inginkan untuk umat manusia? Apakah Allah ingin supaya manusia bertaubat dan tidak berbuat dosa? Allah menginginkan manusianya itu bersujud kepadanya. Sebentar, coba perhatikan pertanyaan saya nih. Ya. Apa? Ini tapi jangan bertengkar loh ya. Iya, kita tidak bertengkar. Kita ini berdiskusi. Nggak bertengkar ya. Oke. Begini, Kak Yuni, ya. Gimana sih nyanyinya? Ada lagu itu. Gadis kerudung hitam pujaan. Ya kan? Betul nggak? Nah, kita berjumpa di teras Sintaro.